Mengapa kami yang tinggal di berbagai kota di Prancis Selatan rela meluangkan waktu dan tenaga untuk menghadiri sebuah acara mitoni? Mengapa sebuah tradisi yang lahir di tanah Jawa masih terus hidup hingga sekarang? Mengapa ketika tinggal ribuan kilometer dari Indonesia, semangat gotong royong justru terasa semakin kuat? Hari ini Siska akan membahas sejarah yang berbeda, sebuah tradisi yang juga menjadi bagian dari sejarah mitoni. Pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026, di tengah suhu musim panas yang mencapai hampir 35 derajat, kami berangkat ke Montpellier untuk menghadiri mitoni Ayu. Begitu sampai di lokasi dan saling bertukar sapa, kami yang hadir duluan langsung mengambil posisi untuk membantu Mbak Jen dan Ayu. Suasana Indonesia terasa begitu kental. Ada yang berkebaya, ada yang memakai batik. Kami segera lupa sedang berada di Perancis. Hidangan yang sudah disiapkan Mbak Jen dan Ayu serta kontribusi teman-teman mulai disusun. Tampah segera dilapisi daun pisang. 7 macam jajanan pasar diletakkan dengan apik, begitu pula dengan berbagai makanan. Siska mendapat tugas membawa daun pisang. Sayangnya, angin mistral yang cukup kencang telah merusak sebagian besar daun pisang yang lebar. Yang tersisa tidak seberapa, hanya daun-daun muda berukuran kecil, tapi Siska tetap membawanya. Ya, dalam acara kebersamaan tidak ada kontribusi yang kecil. Yang penting adalah kemauan untuk ikut mengambil bagian. Latar asal daerah kami pun berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, dan Siska dari Kalimantan. Namun, di Prancis, kami adalah warga Indonesia yang berusaha menjaga sebuah tradisi di negeri orang. Apa itu mitoni? Kata mitoni berasal dari kata pitu yang berarti 7 dalam bahasa Jawa. Melalui proses pembentukan kata dalam bahasa Jawa, mitoni tidak lagi berarti angka 7, melainkan upacara yang dilaksanakan ketika usia kehamilan memasuki bulan ke-7, terutama pada kehamilan pertama. Inti dari mitoni adalah doa. Doa agar ibu hamil tetap sehat. Doa agar janin bayi tumbuh dengan baik. Dan doa agar proses persalinannya kelak berlangsung lancar. Menurut catatan sejarah, tradisi yang berkembang di Jawa ini telah dikenal sejak masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada abad ke-12, terutama pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yang saat itu masih dipengaruhi budaya Hindu-Buddha. Kisah Niken Satingkep dan Sadia sering disebut sebagai legenda asal-usul acara mitoni. Nah, pada mitoni Ayu, seluruh rangkaian acara dipandu dengan sangat baik oleh Jeng Esti, yang memang memahami ritual dan berasal dari Jawa. Jeng Esti menjelaskan setiap prosesi agar para tamu memahami maknanya. Tentu saja, prosesi yang berlangsung di Prancis telah diadaptasi dengan kondisi kami di sini, karena tidak semua bahan untuk upacara bisa kami dapatkan, tetapi tidak mengurangi nilai tradisi itu. Et je me permets de lire les mots que je trouve très beaux que nous a transmis Siska. Le bonheur est encore plus beau lorsqu'il est partagé dans un esprit d'entraide. Merci pour votre présence, vos prières et ce précieux moment de partage. Nous souhaitons à la maman et à son bébé une bonne santé, un bel accouchement, ainsi qu'un avenir rempli de joie. Kasih atas kehadiran, doa, dan semangat kebersamaan hari ini. Semoga ibu dan bayi selalu sehat, persalinannya kelak berjalan lancar, dan sukacita senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sebelum siraman dimulai, Alex dan Ayu terlebih dahulu memohon restu kepada orang tua. Kemudian, 7 orang yang ditunjuk satu persatu menyiramkan air bunga kepada Ayu. Yang paling membuat para tetamu terharu adalah orang pertama yang membuka prosesi siraman itu. Beliau adalah ibu mertua Mbak Jen yang telah berusia 99 tahun. Melihat mamanya Jack yang kami panggil Mami, sehat dan bisa berpartisipasi dengan baik, membuat tamu-tamu
tamu takjub. Mami begitu bahagia memberi restu pada Ayu atau generasi keempat yang akan segera lahir. Sesudah Mami, siraman dilanjutkan oleh Alex selaku calon ayah. Iya, 7 kali. Oh. Kemudian Jack, Mbak Jen, kakak Alex Olivier beserta istrinya Auleri, dan ditutup oleh Bu Lani. Bu Lani adalah salah seorang sesepuh diaspora Indonesia yang kami hormati. Setiap selesai disiram, Ayu berganti kebaya. Prosesi itu diulang hingga 7 kali. Oh ya, air yang dituang dalam kendi sudah diberi bunga 7 rupa yang harum. Menurut tradisi, bunga-bunga itu melambangkan harapan agar ibu dan bayi memperoleh keselamatan. Keharumannya menjadi simbol harapan agar anak yang kelak lahir memiliki nama baik, budi pekerti yang luhur, serta membawa kebaikan bagi sesamanya. Sesudah siraman selesai, dilanjutkan dengan prosesi brojolan. Pada acara ini, keluarga Mbak Jen menggunakan sebutir telur putih. Telur warna putih melambangkan kesucian. Alex, sang calon ayah, menggulirkan telur putih tersebut dari tubuh Ayu hingga jatuh di atas daun pisang. Ketika telur putih itu pecah, Ayu tersenyum, lalu mengumumkan kepada kami kalau bayi yang sedang dikandungnya berjenis kelamin perempuan. Berita tersebut langsung disambut tepuk tangan yang meriah dari seluruh tamu. Sesudah itu, sisa air suci siraman dipercikan Ayu kepada para tamu yang hadir. Alex juga melemparkan beberapa keping uang logam sebagai simbol si calon bayi kelak memiliki hidup yang harmoni dan berjiwa sosial. Setelah berganti pakaian sekali lagi, prosesi berikutnya adalah pemotongan tumpeng. Alex memotong tumpeng lalu menyuapkannya kepada Ayu. Prosesi sederhana itu sebagai simbol kasih sayang, tanggung jawab, serta kesiapan menyambut perannya sebagai seorang ayah. Bagi masyarakat Jawa sendiri, tumpeng juga mengandung doa agar kelak anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang lurus, jujur, dan memiliki budi pekerti yang baik. Kami kemudian dipersilahkan makan bersama. Selain 2 tampah makanan yang penuh simbol, di atas meja sudah tersaji beragam makanan khas Indonesia. Mantap sekali pokoknya. Serta aneka jajanan pasar dan berbagai macam minuman, termasuk cendol dan dawet. Semua itu dipersembahkan oleh tuan rumah dan komunitas kecil yang bisa hadir hari itu. Menurut Siska, sajian meja menjadi gambaran dari sebuah kerja gotong royong. Untuk menandai acara hari itu, Siska membuat sebuah souvenir yang isinya adalah sabun kecil dan dibungkus bersama doa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Prancis. Oh ya, untuk bisa ke acara, Rosmida dan suaminya Thierry yang tinggal di Lunel rela bolak-balik ke Lunel atau sekitar 117 km untuk menjemput Siska di Arles. Perjalanan ini setara dengan rute Jakarta ke Sukabumi. Padahal kalau dihitung-hitung, dari rumah mereka menuju Montpellier jaraknya hanya 32 km. Kerelaan itu membuat Siska kembali menyadari bahwa gotong royong sudah dimulai bahkan sebelum acara berlangsung. Siska sungguh berterima kasih atas servis VVIP itu. Malam telah semakin larut ketika acara berakhir. Kami pun berpamitan kepada keluarga dan para undangan. Siska kemudian diantar pulang ke Arles oleh Ceng Esti dan suaminya, Jean-Claude. Mereka rela memperpanjang jarak tempuh mereka ke arah Aix-en-Provence demi mengantar Siska. Mereka juga sering mengantar jemput Siska untuk acara-acara yang diselenggarakan oleh teman-teman. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian yang luar biasa ini. Selain itu, Siska mendapat bekal makanan pesta yang dibungkuskan dengan penuh kasih sayang oleh Mbak Jen. Tradisi bungkus-bungkus telah kami lakoni setiap ada acara kumpul-kumpul. Tujuannya agar kegembiraan di pesta tetap berlanjut hingga ke rumah. Menurut Siska, tradisi gotong royong tetap hidup karena ada orang-orang yang rela meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk bersama-sama menjaganya. Di Montpellier, ribuan kilometer dari Indonesia, Siska melihat semboyan Bhinneka Tunggal Ika bekerja. Kami yang tinggal jauh dari tanah air berkumpul sebagai keluarga besar Indonesia. Dalam kesempatan ini tak lupa Siska ucapkan terima kasih kepada keluarga Mbak Jen, Ayu, dan
dan para undangan yang hadir. Terima kasih juga kepada teman-teman diaspora seperti Bu Lani, Anissa, Ceng Esti, Ceng Nina, Dek Sinta, Dek Isti, Dek Rosmita, dan Dek Desi. Semoga Ayu dan bayinya selalu sehat dan kelak prosesi persalinannya berjalan lancar. Dan semoga tradisi-tradisi indah seperti ini terus hidup serta menjadi pengingat bahwa sejauh apapun kita merantau, selalu ada jalan untuk tetap merasa dekat dengan Indonesia. Terima kasih juga atas kontribusi foto dan video dari teman-teman yang hadir. Siska memohon maaf atas segala kekurangan. Salam persatuan dan kesatuan Indonesia. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih.